ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dunia yang sekarang kita rasakan, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam acara tahsin tilawah Al-Quran di LKC TV. Para pemirsa yang kami rahmati, para pemirsa LKC TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masuk di bulan Ramadan ini hari keempat. Semoga dengan pertemuan ini bisa menambah pahala yang diberikan Allah kepada kita, dan semoga Allah melipat gandakan karena kita sedang di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu sudah masuk di pelajaran tajwid, yang mana sebelumnya di tajwid ini sudah kita pelajari hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Yang pertama, idhar halqi, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab, dan ikhfa hakiki. Ini harus kita hafalkan supaya kita nanti mudah ketika membaca Quran dengan benar. Terakhir yang kita pelajari sebelumnya pada hari Rabu yang lalu, yaitu kita sudah mempelajari di ikhfa hakiki, yang mana ikhfa hakiki hurufnya ada 15, yaitu setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Huruf 15 ini adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Artinya apa ikhfa hakiki? Ikhfa artinya menyembunyikan atau samar-samar. Hakiki ya benar-benar menyembunyikan ya. Bagaimana menyembunyikannya? Yaitu ketika kita melantunkan sebuah kalimat ya, ini menyembunyikan huruf setelahnya, yaitu menyembunyikan huruf ikhfa hakiki, atau menyamarkan ke huruf ikhfa hakiki. Contohnya misalnya ada kata-kata seperti ini, jannatin tajri. Nah ini tanwin bertemu dengan ta, jannatin ta. Nah ini menyembunyikan huruf ta, atau mengarah ke huruf ta. Atau contoh lain misalnya sa, misalnya ya, shihabun saqibun. Nah ini dulu sudah pernah kita pelajari. Sa itu ujung lidah digigit sedikit keluar dan digigit sedikit. Nah ini bagaimana cara mendengungkannya atau menyamarkannya, yaitu mengarahkan ke huruf sa. Shihabun saqibun. Nah ini contoh bagaimana melantunkan atau mengucapkan huruf hakiki, menyamarkan ke huruf setelahnya. Atau misalnya huruf sin, min sijilin. Nah, nun sukun bertemu dengan sin, min si. Nah ini didengungkan juga ya. Kita ingat-ingat bahasa ikhfa hakiki juga kita dengungkan. Di 5 pelajaran hukum nun sukun atau tanwin yang tidak didengungkan ada 2, idhar halqi dan idgham bila guna. Adapun idgham bila guna
iqlab dan ikhfa hakiki semuanya didengungkan. Atau misalnya huruf dha, afala yanzuruna. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ikhfa hakiki. Sekarang mari kita lihat di layar ya, contoh-contoh ikhfa hakiki. Sebelumnya sudah kita bacakan di penggalan dari surah Al-Fajr ya. Wa tuhibbunal mala hubban banja, ini menyembunyikan huruf jim. Kemudian dakkan harus mendengung yang lama ya. Lamanya mendengung kira-kira 2 sampai 3 harokat atau 2 sampai 3 ketukan ya. Contoh yang lain misalnya soffa ya. Sekarang kita lihat contoh di berikutnya bawahnya ya. Ini ada di surat Al-Qalam misalnya ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla man dha. Nah, ini mengarah ke huruf dhad. Man dha, menyamarkan huruf dhad ya. Kemudian ada nun sukun bertemu sin misalnya. Ansabilih. Ansa. Nah, ini namanya menyamarkan huruf setelahnya. Atau misalnya ini ada di surat Al-Balad misalnya ya. Au it'amun fi. Nah, ini di surah Al-Balad. Au it'amun fi. Arahkan dengungannya ke arah huruf setelahnya. Ini namanya ikhfa hakiki. Kemudian fi yaumin dzi min dzi. Ya, ini sama dengan tha. Ada kesamaan mengarahnya dengan huruf tha, yaitu zal ya. Bedanya kalau tha itu dulu kita pernah ajarkan, kita sampaikan bahwasanya tha itu mengalirkan angin, sedangkan zal menahan angin. Kemudian ada lagi yatiman manza ya, tanwin bertemu dengan zal. Ini juga dinamakan ikhfa hakiki ya. Berikutnya ada lagi di surat Al-Bayyinah. Silakan dilihat di layar TV atau kalau sempat melihat di Al-Qur'an bisa boleh ya. Fiha kutubun qayyimah buqa. Arahkan ke huruf qaf ya. Fiha kutubun qayyimah ya. Ini contoh-contoh ikhfa hakiki. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pelajaran nun sukun atau tanwin ya. Kita ulang kembali, ada 5 huruf hukum nun sukun atau tanwin. Idgham halqi, idgham bi guna, idgham bila guna, iqlab dan ikhfa hakiki. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan di hukum mim sukun ya, atau hukum mim mati. Ada 3 sekarang yang akan kita pelajari di hukum mim sukun ya. Jadi hubungannya dengan mim. Kalau sebelumnya hubungannya dengan nun sukun atau tanwin. Untuk contoh-contohnya nanti kita lihat banyak di Al-Qur'an. Sekarang kita lanjutkan kembali, yaitu hukum mim sukun. Ya, kita perhatikan di layar TV atau bisa silakan dibuka pelajaran tajwid di rumah juga boleh ya. Kita sambil belajar bersama dan bisa dilihat contoh-contoh di pelajaran tajwid karena banyak pelajaran tajwid. Sekarang juga banyak Al-Qur'an tajwid, jadi ditambahi dengan pelajaran tajwid. Itu bisa dibaca ya, tetapi harus juga ada yang menyampaikan. Karena kalau belajar sendiri itu biasanya kalau belum pernah itu akan mengalami kebingungan ya. Maka kita harus belajar bersama, ada yang menyampaikan. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Pertama, kalau di pelajaran kita ada idgham mutamatsilain ya, idgham mutamatsilain.
Apa artinya idgham sebelumnya? Yaitu idgham artinya memasukkan. Mutamatsilain apa? Semisal atau huruf yang sama. Di sini kita masuk di mim sukun bertemu dengan mim, ya. Mim sukun bertemu dengan mim ini masuk, ya. Mim yang pertama masuk, kedua ini dinamakan idgham. Kemudian cara bacanya juga sama, yaitu didengungkan. Kita lihat contoh di idgham mutamatsilain, ya. Bisa dilihat di surat Al-Quraisy. Silakan diperhatikan di surat Al-Quraisy atau di layar TV. Bisa dilihat contoh dari idgham mutamatsilain. Ini harus dibaca dengan mendengung. Tidak boleh langsung membacanya, ya. Kita harus membaca dengan tartil, ya. Warattil Qur'ana tartila. Alladzi at'amahum mi. Nah, ini hummi. Kalau sebelumnya di pelajaran buku jilid, ya, misalnya di pelajaran anak-anak, itu sebelumnya tidak diajarkan tajwid, tetapi diajarkan cara membacanya. Biasanya di buku-buku anak-anak jilid 1 sampai 6, metode apa saja, itu tidak diajarkan tajwid dulu, tetapi diajarkan cara membacanya. Oh, kalau mim sukun bertemu dengan mim dibaca dengung yang lama. Nun sukun bertemu dengan ya dibaca dengung yang lama. Nah, ini di buku. Tetapi ketika kita sudah masuk belajar tajwid, maka kita namai, ya. Kita namakan apa sebenarnya apa mim sukun bertemu dengan mim itu, yaitu apa namanya? Idgham mutamatsilan, apabila mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya lagi, kita baca lagi. Wa amanahum min khauf. Hummi, sama, ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Silakan diperhatikan di surat Al-Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ada juga yang mendengung setelah hummi, yaitu minju. Ini juga pelajaran yang sudah kita pelajari. Apa? Nun sukun bertemu dengan jim, yaitu ikhfa hakiki. Minju'in wa. Kemudian di depannya lagi ju'in wa. Kasratain bertemu dengan wawu. Ini dibaca dengung yang lama juga. Namanya idgham bi gunnah. Hurufnya ya, nun, mim, wawu. Berhubungan dengan tanwin atau nun sukun. Wa amanahum mi. Hummi, mim sukun bertemu dengan mim. Artinya atau namanya idgham mutamatsilain. Hummi. Kalau kita coba hitung ketukannya, hummi min khauf. Yang min kha tidak usah mendengung. Karena apa? Izhar halqi. Tidak usah mendengung. Nun sukun bertemu dengan kha. Hurufnya izhar halqi ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini tanpa mendengung. Alhamdulillah, sekarang kita coba praktek atau kita lihat di Al-Qur'an. Silakan dibuka kelanjutan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Apabila nanti kita jumpai 5 bacaan idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab atau ifhaqi, maka kita sebutkan nanti, kita kupas bersama. Kemudian ditambahi hukum mim sukun, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Kalau nanti kita jumpai di surah Al-Baqarah, ya, kita coba baca. Silakan dibuka di Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Silakan dibuka surah Al-Baqarah, atau bisa dilihat di layar TV LKC juga bisa, ya. Surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Coba sekarang saya bacakan dulu, kemudian diperhatikan panjang pendeknya, ya.
Kemudian mana yang mendengung dan mana yang tidak mendengung silakan diperhatikan dengan baik. Dan nanti akan ada sesi interaktif atau sesi telepon ya. Para pemirsa boleh menelpon dan membaca Al-Quran. Ini kemarin sebelumnya kita kasih kelonggaran. Boleh membaca surat pendek ya, juz 30 bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Mungkin sudah hafal tapi belum sampai di Al-Quran, boleh membaca surat atau juz 30. Adapun yang sudah bisa dan pengen mencoba, mungkin belum pernah khatam tapi sudah jilid 6 ya, biasanya itu jilid itu sampai 6, kemudian naik di Al-Quran, barangkali bacaannya masih terbata-bata, tidak masalah. Jangan sampai kita malu kemudian tidak berbuat ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, sudah kita mampu, silakan dipraktekkan. Ya, silakan disimak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Nah, apabila ada ayat yang panjang, ketika nafas kita nggak kuat boleh diputus dan mengulang. Atau bisa dinamakan waqaf dan ibtidak. Contohnya yang saya baca tadi, berhenti di binurihim, mengulang di zahaba. Dilanjutkan. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sekarang kita lihat hukum tajwidnya atau hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Nun sukun atau tanwin 5 hukum bacaan ditambah 1 hukum mim sukun, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Kita lihat sekarang di ayat 17. Kita perhatikan bersama dan kita lihat mana hukum bacaan yang sudah kita pelajari. Ini ada di surat di ayat ke-17, silakan diperhatikan di akhir surat atau di akhir ayat ya. Bukan di akhir surat, di akhir ayat. Fi zulumatillah. Nah, ini bacaan apa? Idgham bila gunnah. Karena apa? Tanwin bertemu dengan lam. Nanti para pemirsa sekalian silakan membaca dan disebutkan. Zulumatillah misalnya. Bacaan apa namanya? Idgham bila gunnah. Karena apa? Tanwin bertemu dengan lam. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2, yaitu lam dan ro. Arti secara bahasa
idgham memasukkan bila guna tanpa mendengung. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 18, kita perhatikan lagi. Summum mumbu. Nah, ini bacaan apa? Yaitu iqlab. Karena apa? Tanwin bertemu dengan ba. Cara membacanya membalik ya, secara bahasa membalik atau apa? Menjadi huruf mim ya. Tanwinnya seakan-akan menjadi huruf ba atau menjadi huruf mim ya. Summum bu ya. Dibaca dengung yang lamaju juga. Berikutnya ada bukmun'u. Mun'u. Ini bacaan apa? Yaitu izhar halqi. Karena apa? Tanwin bertemu dengan ain. Cara membacanya bagaimana? Tidak usah mendengung, yaitu jelas. Berikutnya yunfa. Yunfa. Nah, ini bacaan apa? Ikhfa hakiki yang terakhir kita pelajari sebelum kita masuk di hukum mim sukun. Tanwin bertemu dengan fa. Ini dibaca samar-samar atau menyembunyikan ya, menyembunyikan huruf fa. Yunfa. Yunfa ya. Berikutnya kita lihat di ayat 19. Silakan diperhatikan di ayat 19 ya. Silakan para pemirsa yang sudah bisa nelpon, silakan, kita waktunya sudah kita mulai. Dan sambil menunggu para penelpon, kita lanjutkan saja pelajarannya ya. Kalau sudah ada yang menelpon, langsung kita angkat dan bisa dibaca surah Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20. Au kasayyibim bimmi ya. Bacaan apa? Yaitu idgham bi gunnah. Kalau sebelumnya kita temui zulumatillah, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa mendengung. Tetapi untuk yang satu ini bimmi, idgham bi gunnah, memasukkan dengan mendengung, yaitu tanwin bertemu dengan mim. Berikutnya kita lanjutkan ya. Zulumatun wa ya. Ini bacaan apa? Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan apa? Dengan wawu. Memasukkan dengan mendengung ya. Berikutnya kita lihat lagi. Wa ra'du wa duwa. Nah, ini juga dibaca dengung yang lama. Jadi secara bacaan kita itu sudah tahu ini bacaan apa ya. Oh, masuk dengan mendengung. Artinya namanya idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan wawu. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Yaitu ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Ini jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ini, maka dibaca dengung yang lama. Wara'duwa ya. Berikutnya kita lanjut lagi. Kita lihat lagi di kelanjutan ayat 19. Apakah kita jumpai hukum bacaan yang sudah kita pelajari saja ya. Fi adzanihim himmi. Nah, ini sudah kita temui hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan mim. Artinya apa? Idgham mutamasilain atau idgham mithli ya, atau idgham mimi. Ya. Ini bisa dikatakan mutamasilain atau mithli atau mimi. Ya. Tetapi yang biasanya yang terkenal di hukum mim sukun itu namanya idgham mimi atau idgham mithli. Kalau mutamasilain itu biasa ada pelajaran sendiri ya. Tetapi yang ini
intinya sama ya, hukum atau huruf hijaiyah yang sama. Dan terkhusus di bacaan mim sukun ini dinamakan idgham mithli ya. Mim sukun bertemu dengan mim, atau biasanya ada yang menerangkan idgham mimi ya, boleh juga dikatakan dengan idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim. Dibaca apa? Dengung yang lama juga ya. Fi adhanihim himmi ya. Kita lanjutkan lagi. Apakah kita jumpai pelajaran yang lain sambil kita mengingat-ingat pelajaran yang sebelumnya, supaya pelajaran-pelajaran sebelumnya kita tidak lupa. Ayat 19 kita lihat. Wallahu muhitun bil kafirin. Muhitun bi ya. Muhitun bi. Bacaan apa? Iqlab. Karena apa? Tanwin bertemu dengan huruf ba. Membacanya bagaimana? Dibaca juga dengung yang lama. Tadi kita sudah temukan juga bacaan iqlab ya. Sumumbu. Kalau ini tanwin bertemu dengan ba. Sama juga, ini juga tanwin bertemu dengan ba. Mumbi. Dibaca dengung yang lama. Berikutnya kita lihat lagi di ayat ke-20. Di ayat 20 kita lihat, barangkali kita temukan lagi pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Silakan kita perhatikan bersama ya. Boleh menyebut dalam hati ya. Karena belum sempat telepon ya. Ada lagi ini. Lahum masyaw fi humma. Bacaan apa? Yaitu idgham mithli atau idgham mimi ya. Lahumma. Mim sukun bertemu dengan mim, sama dengan yang sebelumnya, yaitu dibaca dengung yang lama. Kemudian kita temukan lagi di ujung atau akhir ayat 20 ada syai'in qadir. Syai'in qadir. Ikhfa haqiqi. Karena apa? Tanwin bertemu dengan huruf qaf ya. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? Yaitu ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ini dibaca samar-samar juga dengung yang lama. Coba kita baca lagi bersama dan kita telaah lagi bacaan-bacaan yang harus didengungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pelajaran mendengung atau pelajaran tajwid ini memang sangat harus kita perhatikan. Karena biasanya banyak dari pembaca Al-Quran itu sudah lancar bacaannya, bahkan sudah khatam beberapa kali, tetapi masih belum bisa membedakan mana bacaan yang mendengung dan mana bacaan yang tidak mendengung. Nah, ini mungkin karena sebelumnya belum sempat belajar tajwid. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di kesempatan ini kita bisa belajar tajwid. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma. Nah, ini juga kita dengungkan. Ini nanti pelajaran setelah kita semuanya ya. Jadi kita urut saja belajarnya sedikit demi sedikit, bertahap ya.
falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, ini setelah dhaba ini, dhaba sampai selesai, ini tidak ada yang dibaca mendengung ya. Karena kita jumpai ada mim sukun tapi bukan idgham mithli atau bukan idgham mimi. Kemudian ada dhulumatillah. Ini juga bukan bacanya mendengung karena masuk di apa? Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam. Ya. Ini ada surah ayat pendek, ayat 18 sebentar ya. Kita lanjutkan sedikit dan nanti akan kita tutup ya. Kita beri waktu 10 menit lagi kira-kira atau 5 sampai 10 menit ya. Apabila tidak ada yang menelpon hari ini maka kita cukupkan ya. Kita lanjutkan sedikit. Ini ada di ujung ayat 19 ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Muhitum tumbi. Ini dibaca dengung yang lama. Karena apa? Tanwin bertemu dengan ba. Namanya apa? Yaitu iqlab. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi lahumma. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mim sukun bertemu dengan mim ya. Kita pelajari hari ini tadi ya. Dihukum mim sukun, yaitu ini ada mim sukun bertemu mim, artinya idgham mithli atau idgham mimi, memasukkan dua mim dan dibaca dengung yang lama. Wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kita lihat lagi. Ada di ujung akhir ayat 20. Syai'in qa. Dibaca juga dengung yang lama, yaitu karena apa? Tanwin bertemu qaf. Namanya apa? Ikhfa hakiki. Masuk di pelajaran apa? Yaitu pelajaran nun sukun atau tanwin. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita cukupkan sampai di ayat 20 surat Al-Baqarah. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa bisa menjalankan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah-sunnah lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kami di sini dalam hal berbicara atau apa saja yang salah. Mungkin barangkali gangguan-gangguan di LGC TV. Kita mohon maaf kepada pemirsa semuanya. Dan semoga semuanya kita diberi kesehatan oleh Allah dan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.